Jalangkung, Jalangkung, di sini ada pesta. Semua dimulai dari boneka itu, Jalangkung, yang muncul di depan rumah gua, basah kuyup, bawa nama gua sendiri. 3 remaja di gudang tua menggelar ritual lilin menyala satu persatu dengan suara ceklek. Bayangan cepat lewat di belakang salah satu dari mereka. Sejak peristiwa mengundang arwah melalui jae langkung satu persatu, sahabat Rama mulai hilang. Apa penyebabnya? Ikuti kisah ini selengkapnya. Nama gue Rama Wijaya, umur gue 17 tahun, anak tengah dari 3 bersaudara, tinggal di daerah Garut, Jawa Barat. Orang tua gue dua-duanya guru. Biasa aja hidup gue, sekolah pagi, tidur sore, kadang nongkrong malam. Gue bukan orang yang suka ikut-ikutan, apalagi yang aneh-aneh. Tapi malam itu, entah kenapa, gue setuju ikut ke Sungai Cimanuk. Dan itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidup gue. Gue punya 2 temen deket sejak SMP, Rehan dan Arul. Kita bertiga udah kayak paket lengkap. Kalau di game, Rehan itu attacker, nekat, keras kepala, dan suka ngambil risiko. Arul itu support, pendiam, logis, dan sering jadi penengah kalau kita berantem. Dan gue, mungkin observer. Gue jarang ngomong tapi gue perhatiin semua. Gue kenal Rehan pertama kali pas kelas 8. Dia pindahan dari Tasik, anaknya rame, cepet akrab sama siapa aja. Nggak butuh waktu lama buat dia jadi pusat perhatian. Suka banget hal-hal yang menantang. Dan belakangan, dia mulai bikin konten YouTube bertema horor. Awalnya cuma bacain kisah mistis, tapi makin lama dia jadi berani bikin konten explore ke tempat angker. Tujuannya, viewers naik, subscriber naik, duit masuk. Arul beda, dia lahir dan besar di Garut. Rumahnya deket sawah, agak jauh dari jalan utama. Arul sering disebut aneh sama anak-anak karena dia pendiam, nggak suka nongkrong, dan matanya kayak selalu menyimpan sesuatu. Tapi gue tahu satu hal, Arul punya indera keenam. Dia pernah bilang ke gue waktu SD, hati-hati kalau lewat jembatan itu jam maghrib, ada yang jagain. Dan bener aja, 2 hari kemudian ada anak kelas 6 yang kesurupan pas nyeberang jembatan itu sendirian. Malam itu, hari Kamis malam Jumat Kliwon, kita bertiga nongkrong di warung kopi depan sekolah. Lampu remang-remang, suara motor sesekali lewat, dan obrolan kita ngelantur kemana-mana sampai akhirnya Rehan nyeletuk, "Lo pada berani gak bikin jalangkung di Sungai Cimanuk?" Gue langsung nyengir, "Apaan sih Han? Itu urban legend doang." Tapi Arul diem, mukanya serius. Itu Sungai Keramat, banyak cerita. Rehan justru makin semangat. Justru karena banyak cerita, kita jadiin konten asli, bukan bacain Reddit doang. Gue masih mikir, tapi si Rehan udah buka tas kecilnya dan nunjukin batok kelapa kecil, tali rapia, sama spidol hitam. Gue udah siapin ini dari kemarin, yuk sekarang. Gue nengok ke Arul. Dia geleng pelan, tapi Rehan mulai provokasi. "Lu semua katanya cowok, masa kalah sama cerita nenek-nenek?" Ego cowok tuh gampang banget dipancing. Dan entah kenapa, gue ikut berdiri. Mungkin karena Rehan bener. Mungkin karena gue pengen nunjukin gue bukan penakut. Atau mungkin karena ada yang nuntun gue malam itu buat datang ke sana. Jam 11.50 malam. Kita bertiga jalan kaki lewat gang kecil yang tembus ke Sungai Cimanuk. Anginnya dingin, udara lembab, dan suara jangkrik makin lama makin pelan. Arul bawa senter, tapi cahayanya cuma nyorot sebentar sebelum diganggu kabut tipis yang aneh. Rasanya kayak lagi jalan masuk ke mimpi buruk. Sampai di tepi sungai, Rehan langsung jongkok dan mulai nyusun boneka jalangkung. Batok kelapa dia ikat ke tongkat kayu, lalu digambar wajah senyum dengan spidol. Dikasih kertas di dadanya, ditulis, "Siapa nama kamu?"
Lalu dia bacain mantra itu dengan nada setengah bercanda. Jalangkung, Jalangkung, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Gua ketawa kecil karena ini kayak main-main, tapi entah kenapa bulu kuduk gua berdiri. Angin mendadak berhenti. Air sungai jadi kayak kaca, sunyi. Dan boneka itu goyang. Gue kira Rehan narik, tapi dia lepasin tangannya. Arul mundur 3 langkah, matanya melebar. Boneka itu nunduk, lalu berdiri tegak, dan kertas di dadanya berubah. Gak ada yang nulis, tapi tulisan itu muncul pelan-pelan, seperti diserap dari dalam. Aku datang. Gue terdiam, mulut gue kering, jantung gue mulai deg-degan gak karuan. Siapa lu? Rehan tanya, suaranya agak goyah. Tiba-tiba suara perempuan tertawa pelan terdengar dari arah sungai. Kita bertiga langsung nengok bareng. Gelap, tapi di kejauhan, di atas air, ada bayangan putih mengambang. Udah, kita pulang, kata Arul panik narik tangan gue. Rehan masih berdiri ngelihatin boneka itu, tangannya gemetar. Rehan, woi, gue jerit, dia nggak gerak. Dan tiba-tiba boneka itu jatuh ke air, pelan-pelan hanyut ke tengah sungai. Begitu batoknya kena arus, kerak! Suara batang pohon patah dari belakang, diikuti suara jeritan. Entah dari mana. Kita kabur, gak pakai mikir, gak lihat belakang, gak sempet bawa boneka. Gue cuman inget satu hal waktu lari, suara itu. Suara perempuan berbisik di telinga gue. Satu dari kalian harus kembali. Besok paginya, semuanya masih terasa kayak mimpi. Tapi itu bukan mimpi, karena malam itu adalah awal dari semuanya. Awal dari sesuatu yang gak bisa kami hentikan. Sungai Cimanuk udah ngerasa dipanggil. Dan sekarang dia minta tumbal. Gua nggak bisa tidur malam itu. Padahal biasanya setelah nongkrong dan jalan kaki lumayan jauh, gua langsung tepar. Tapi malam itu beda. Kepala gua panas, telinga gua masih keinget suara perempuan ketawa. Dan kata-kata terakhir yang dia bisikkan, satu dari kalian harus kembali. Gua buka mata, jam 03.17 pagi. Lantai kamar dingin banget, telinga gua berdenging. Dan anehnya, gue ngerasa kayak habis nangis, padahal nggak inget mimpi apa-apa. Tapi bantal gue basah. Besok paginya, gue ketemu Rehan di sekolah. Dia datang telat, jalan pelan, mata merah. Lu nggak apa-apa, Han? Tanya gue. Dia cuman ngangguk, tapi mukanya jelas pucat banget. Rehan, yang biasanya ceplas-ceplos, rame banget, kali ini diem 1000 bahasa. Tangannya masuk ke saku jaket terus. Matanya kosong. Satu-satunya kalimat yang dia ucapin ke gua cuma, "Lu denger suara itu juga, Ram?" Gua langsung merinding. Gua belum cerita apa-apa, tapi dia juga dengar. Di kelas, Rehan duduk sambil gambar. Biasanya dia coret-coret gambar hantu lucu atau monster dari film. Tapi kali ini, gua iseng lirik bukunya dari belakang. Dan jujur, gua pengen muntah. Dia gambar boneka Jalangkung yang semalam kita buatin. Tapi bukan itu yang bikin gua ngeri. Yang bikin gua ngerasa kayak mau kabur dari kelas itu, karena dia gambar kita bertiga berdiri di pinggir sungai, dan satu dari kita digambar tanpa kepala. Arul juga mulai kelihatan aneh. Jam istirahat dia ngajak gua ngomong serius di musola belakang sekolah. Ram, semalam nenek gua mimpiin gua, katanya ada yang ikut kita pulang. Kata dia, nadanya berat. Gua langsung kaget. Maksud lo apaan? Yang kita panggil itu bukan sekadar arwah penasaran, dia korban. Gua mulai ngerasa dada gua berat, kayak diteken sesuatu. Dan makin berat waktu Arul ngomong, kalau dia korban, berarti dia butuh dibalaskan. Tapi kalau kita malah buang boneka panggilannya ke sungai. Gua langsung ngeh, boneka itu dibuang sama Rehan, terus hilang, hanyut. Berarti dia belum puas. Arul jawab pendek, dan kita belum selesai.
Malamnya gue mimpi. Dalam mimpi itu gue berdiri di tengah sungai. Airnya hitam, gelombangnya tenang, tapi dingin banget. Terus ada suara perempuan pelan mendayu-dayu dari belakang gue. Kau ikut manggil, kau ikut tanggung. Gue berbalik pelan. Sosok perempuan berdiri di air, bajunya putih lusuh penuh lumpur, rambut panjangnya nempel di wajah. Tapi yang bikin gue nyaris pingsan, perutnya besar, dia hamil, dan dia nangis. Lalu dia buka mulut, darah netes dari bibirnya. Anakku, diambil, aku ditenggelamkan, balikin aku, balikin aku. Gue kebangun dengan keringat dingin, dada gue sesak, telinga gue kembali berdenging, tapi sekarang tambah satu. Ada suara gemericik air dari dalam lemari kamar gue. Besoknya Rehan gak masuk sekolah. Gue langsung nelpon tapi HP-nya mati. Anehnya, siang itu akun YouTube dia update video baru. Judulnya Rekaman Ritual Sungai Cimanuk bagian 1 Real. Gue langsung buka videonya. Kamera ngerekam dari awal kita ke sungai. Dari jalannya, boneka dibuat, suara kita ketawa-ketawa. Tapi yang bikin gue langsung mau matiin video itu karena di menit ke-4:33 saat kita manggil arwah, di belakang Rehan ada sosok putih berdiri di tengah sungai. Diameter gak gerak, tapi ngadep ke kamera. Dan anehnya lagi, gak ada satupun dari kita yang sadar malam itu. Padahal sosok itu jelas banget, rambut panjang, gaun putih, berdiri kayak nunggu giliran. Gua langsung chat Rehan, Han, lo beneran upload video itu? Lu gila. Gak ada balasan. Sore itu Arul datang ke rumah gua, bawa selembar kertas tua. Ini catatan nenek gue. Dia dulu pernah ngelayanin orang yang kerasukan di daerah sungai. Katanya arwah di sana bukan cuma satu. Gua baca catatannya, tulisan tangan, bahasa Sunda campur Arab Pegon. Tapi ada satu kalimat yang ditandai lingkaran merah. Nu kagoreng dituding, nu teu boga dosa jadi tumbal. Yang dituduh jahat padahal tidak bersalah, jadi tumbal. Arul bilang perempuan yang muncul di sungai itu bukan dukun, bukan penyihir, tapi korban fitnah. Waktu zaman penjajahan dia hamil anak tentara, tapi dicap sebagai pelacur dan dibakar hidup-hidup. Mayatnya dibuang ke sungai Cimanuk, tapi arwahnya nggak tenang karena anak dalam kandungannya ikut mati. Dan sekarang kita yang manggil. Malam itu gua putusin buat nggak tidur. Gua duduk di kasur, bawa senter, siapin air wudhu dan baca ayat kursi. Tapi jam 2:44 pagi lampu kamar gue kedip-kedip, HP gua nyala sendiri. Layarnya ngeglitch, lalu muncul pesan, sudah kupilih, dia harus kembali. Gue langsung lihat ke cermin di kamar. Bayangan Rehan berdiri di belakang gue, tapi matanya hitam semua. Besok paginya Rehan masih nggak bisa dihubungi. Arul dan gue nekat ke rumahnya. Ibunya Rehan bilang dia keluar rumah jam 1 dini hari, nggak bilang mau kemana, cuma bawa ransel, pakai jaket abu-abu dan sandal jepit. Dan sejak itu gak ada kabar. Arul dan gue langsung ke sungai Cimanuk. Dan jantung gue Arul dan gue langsung ke sungai Cimanuk. Dan jantung gue langsung copot waktu lihat sesuatu di tepian sungai. Jaket abu-abu Rehan, basah, berlumpur. Di kantongnya ada kertas sobek bertulisan, aku dengar dia manggil gue harus balikin anaknya. Dan di air yang tenang itu, bayangan putih masih berdiri, nunggu giliran yang lain. Sejak Rehan hilang, hidup gua berubah total. Gua nggak bisa makan, tidur pun cuma sejam 2 jam. Setiap kali merem, bayangan dia selalu muncul, tapi bukan kayak Rehan yang gua kenal. Mata dia hitam legam, tangannya pucat kayak mayat, dan mulutnya selalu ngulang satu kalimat, gua udah lihat dia, Ram, sekarang giliran lo. Dan yang paling bikin gua nggak bisa napas malam itu,
Rehan bicara dari dalam kolam ikan di belakang rumah gua. Hari ketiga sejak Rehan dinyatakan hilang. Polisi mulai cari ke sekitar Sungai Cimanuk, bawa anjing pelacak, drone, sampai penyelam dari kota, tapi nihil. Gak ada jasad, gak ada jejak, cuma jaket dan selembar kertas itu. Gue dan Arul cuma bisa nonton dari jauh. Gak ada satupun dari kami yang berani jujur ke polisi. Siapa juga yang percaya kalau kita bilang teman kami dipanggil arwah dari dasar sungai karena main jalangkung malam Jumat Kliwon. Arul makin jarang ngomong, tapi gue tahu dia juga nggak tenang. Apalagi setelah neneknya manggil kami berdua buat datang ke rumahnya sore itu. Nenek Arul, Mak aja, udah tua banget. Wajahnya penuh kerutan, suaranya lembut tapi tajam. Gue pertama kali lihat beliau pas SD, waktu dia ngobatin anak kesurupan. Dia nggak banyak ngomong, tapi sekali buka suara, bener-bener bikin ciut nyali. Kami duduk lesehan di ruang tamu rumah panggung. Mak Ajah bakar kemenyan pelan-pelan, bau harum tapi bikin kepala pusing. Dia merem sambil pegang kertas yang Arul kasih, lembaran dari catatan lama soal arwah sungai. Kalian manggil arwah yang disumpahi. Dia bukan jin, bukan hantu biasa. Dia sukma siluman. Gua nengok ke Arul. Siluman. Mak Ajah angguk pelan. Sukma siluman lahir dari kematian gak wajar dan dendam panjang. Arwah perempuan itu mati sambil bawa anak dalam perutnya. Anak yang gak sempat lahir jiwanya terjebak. Dan sekarang mereka menyatu jadi satu makhluk. Gua nelen ludah. Dada gua berat. Kalian udah buka pintunya. Sekarang dia nyari jalan buat kembali. Arul buka obrolan tentang kemungkinan kita balikin boneka jalangkung. Tapi Mak Ajah langsung nyegat. Boneka itu udah jadi medium. Kalau udah nyatu sama air keramat, dia nggak bisa dibalikin. Satu-satunya cara, kalian harus tahu cerita matinya dia. Gua langsung bilang, tapi gimana caranya kita tahu masa lalu dia? Mak Ajah lihat gua lama. Kalau kalian berani, kalian harus kembali ke sungai. Tapi jangan ke pinggir. Masuklah ke aliran dalamnya, di bawah jembatan lama. Di sanalah dia dibuang. Arul langsung pucat. Gua mau muntah. Malam harinya, gua nonton ulang video terakhir Rehan yang ada di YouTube. Video itu udah ditonton ribuan orang. Tapi banyak komentar yang bilang ada sosok cewek di menit 04.33. Kok tiba-tiba suara latar hilang semua pas ritual? Kenapa wajah Rehan blur terus pas akhir? Tapi yang bikin gua nyaris lempar HP ke tembok adalah komentar dari akun aneh. Anak ini sudah kupanggil, yang dua lagi, sebentar lagi. Username Sukma Sungai. Foto profil hitam polos. Dan pas gua klik akun itu, hilang gak ada. Jam 1.17 pagi, gua terbangun. Kamar gua dingin banget, kipas gak nyala, tapi udara kayak es. Gua lihat pintu kamar kebuka pelan-pelan, dan dari balik pintu ada rambut panjang menjuntai. Gua langsung baca ayat kursi pelan-pelan. Tapi suara dari balik pintu mulai terdengar. Ram, aku gak bisa sendiri. Gua tutup telinga, gua peluk lutut. Tapi suara itu makin deket. Kau yang manggil aku Rama, kau yang bukain jalanku. Dan tiba-tiba lemari gua kebuka sendiri. Gua nengok, dan di dalamnya ada air ngucur pelan. Dari celah lemari muncul tangan putih panjang, kukunya patah-patah. Gua jerit sekeras-kerasnya, dan tiba-tiba semua lampu kamar nyala. Bokap gua masuk, panik. Tapi waktu dia lihat ke lemari, isinya kosong. Besok paginya, gua dan Arul nekat ke perpustakaan daerah. Kita cari data berita zaman dulu soal sungai. Setelah bolak-balik baca arsip koran, kita nemuin artikel tahun 1965. Perempuan hamil ditemukan tewas di Sungai Cimanuk. Warga percaya korban difitnah dukun santet, lalu dibakar hidup-hidup. Namun jasadnya lenyap sebelum dikubur. Gue dan Arul saling pandang. Ram, ini dia. Arul bisik. Artikel itu nyebutin nama korban, Saraswati, 24 tahun, belum menikah, tinggal di kampung Sireum.
dekat sungai. Dan guess what? Rumahnya masih ada. Walaupun katanya sekarang udah kosong dan nggak boleh dideketin setelah maghrib. Sore itu kita ke kampung Cireum. Rumah Saraswati berdiri terpencil, setengah roboh, ditutupi semak. Tapi yang bikin darah gue langsung beku, di depan rumah itu ada lesung tua, dan di sampingnya boneka jalangkung yang udah rusak, batok kelapa retak, tapi wajahnya masih ada. Dan yang bikin gue menggigil, nama yang tertulis di kertas kecil di dada boneka itu, Rama. Habis dari rumah tua di kampung Cireum, gue dan Arul balik ke rumah masing-masing dalam keadaan setengah hidup. Gak ngomong apa-apa sepanjang jalan, gak bercanda, gak saling lirik. Karena dalam kepala kita cuman ada satu pertanyaan, kenapa nama gue yang tertulis di boneka itu? Setelah kejadian itu, gangguan yang gue alami makin parah. Dan sekarang bukan cuma mimpi, siang hari pun arwah itu mulai muncul. Gue pernah duduk sendiri di ruang tamu, nonton TV, dan tiba-tiba layar berubah jadi gelap. Refleksi wajah gue hilang dari TV. Gantinya, muncul sosok perempuan dengan rambut menutupi wajah. Dan dia bisik, "Jangan buang aku, Rama, aku dipilih." Gue matiin TV, lari ke kamar, baca doa sekenceng-kencengnya. Tapi malam itu juga, semua baju di lemari gue basah kuyup. Dan di lantai ada tapak kaki berair kecil seperti milik anak-anak. Besoknya Arul ngajak ketemu di rumah Mak Ajah. Dia bilang neneknya nemuin sesuatu penting di lembaran kitab tua yang belum sempat dibaca sebelumnya. Kita duduk lagi di ruang tengah rumah panggung itu. Kemenyan udah mulai dibakar. Mak Ajah mulai dengan suara pelan, "Kalian tahu kenapa dulu orang tua larang main ke sungai waktu malam?" Gua angguk. Karena katanya tempat buangan. Mak Ajah ngangguk pelan, "Iya, tapi bukan cuma buangan sampah, tapi juga buangan dosa, arwah, dan kutukan. Air kalau dipakai buat panggil, harus juga dikembalikan dengan syarat. Salah satunya, jangan buang benda pemanggil ke dalamnya." Gue langsung inget momen itu, boneka jalangkung yang jatuh ke sungai, tenggelam pelan, dan gak ada yang ambil. Mak Ajah tatap gue lama. "Kamu ingat siapa yang buang bonekanya?" Gue diem, tenggorokan gue kering. Dan pelan-pelan gue jawab, "Rehan, dia kayak kesurupan waktu itu. Bonekanya jatuh dari tangannya." Mak Ajah lanjut, "Kalau boneka itu jadi media dan udah ditepaki arwah, lalu dibuang tanpa ritual penutup, arwahnya nggak bisa pulang. Dia nyangkut dan dia akan masuk ke media baru." "Media baru?" tanya Arul. "Orang, jiwa, tubuh yang paling kosong." Dan saat itu mereka berdua ngelirik gua, yang paling banyak diem, yang sempat mimpi dia sebelum ritual, yang sekarang terus-terusan diganggu. Gua pulang dengan kepala pusing. Dan di perjalanan gua nemu hal aneh. Setiap kali gua lewatin parit, got, atau kolam, airnya ngikutin gua. Maksudnya kayak ada pantulan bayangan lain selain gua di permukaan air itu. Bahkan waktu gua lewat selokan kecil di pinggir jalan, gua lihat bayangan tangan mungil muncul dan langsung menghilang. Dan malamnya gua kerasukan. Gua nggak sadar kejadian detailnya, tapi menurut nyokap bokap gua, tengah malam gua teriak dari dalam kamar, suara gua berubah. Bukan suara gue, suara cewek. Dan bukan cuman itu, gue sempet ngegaruk tembok kamar sampai jari gue berdarah. Nyokap sampai pingsan, bokap panik minta tolong tetangga. Pagi-paginya gue bangun di ruang tamu, diikat, kaki dan tangan lebam. Bokap diem aja, nyokap cuma bisa nangis. Dan gue nggak inget apa-apa kecuali satu kalimat yang muter di kepala. "Aku dibakar karena aku perempuan dan anakku tak sempat lahir." Gue langsung telepon Arul. "Gue udah gak kuat, kita harus selesain ini." Arul ngajak gue balik lagi ke Sungai Cimanuk. Kali ini ke bawah jembatan tua
yang katanya dulu jadi tempat eksekusi warga tersangka dukun atau pengkhianat. Kita kesana sore menjelang maghrib. Langit mulai gelap, angin mulai kenceng, tapi air sungai tenang, hampir nggak ada riak. Pas kita sampai bawah jembatan, bau amis langsung nyambut. Dan di antara batu-batu licin itu ada sisa kain putih terbakar. Gua ngedeketin perlahan dan tiba-tiba Arul jatuh ke air. Gua langsung loncat bantuin, tapi kaki gue ketarik. Ada tangan dari dasar sungai yang dingin banget narik kaki gue. Dan dalam sepersekian detik gue ngelihat penglihatan aneh. Gue ngelihat seorang perempuan ditarik warga kampung. Tangannya diikat, mulutnya disumpal. Orang-orang bilang dia pelacur, anak haram. Dia cuma bisa nangis, perutnya besar, hamil. Dia dipukul, diseret, lalu dibakar hidup-hidup dan jasadnya dilempar ke sungai. Tapi sebelum mayatnya tenggelam, satu suara jerit keras terdengar. "Anakku, lindungi dia, makan mereka semua." Gua kebangun, basah kuyup. Arul juga selamat, tapi matanya kosong. Dia bilang pelan, "Ram, dia bukan arwah, dia udah jadi siluman. Dia bersatu sama arwah bayinya, dan mereka nyari rumah baru." Saat kita balik ke atas jembatan, kita lihat sesuatu di batu tepi sungai. Boneka jalangkung yang udah rusak, tapi sekarang pakai baju baru, baju bayi. Dan di kertas yang nempel di dadanya bukan nama gua lagi, tapi Arul. Gua nggak pernah ngelihat Arul segitu takutnya. Biasanya dia yang paling kalem, yang paling mikir, yang paling rasional. Tapi sejak kejadian di bawah jembatan itu, waktu kita nemuin boneka jalangkung yang sekarang pakai baju bayi, dia berubah. Mukanya pucat, jarang ngomong, dan matanya kayak nggak fokus. Gua ajak ngomong, jawabnya cuman iya atau enggak. Dia juga mulai ngomong sendiri kalau lagi sendirian. Dan yang paling parah, dia mulai manggil nama Rehan, padahal Rehan udah hilang 4 hari. Pagi itu gue lagi ngaca di kamar mandi. Gue perhatiin mata gue merah, capek, dan gue nggak yakin ini beneran. Tapi refleksi gue di kaca senyum sendiri. Gue nggak senyum, tapi bayangan di kaca iya, pelan, nyeremin, kayak ngejek. Gue cubit tangan gue, sakit. Gue masih sadar. Gue langsung balik badan dan jalan cepet keluar kamar mandi. Tapi saat gue lewat kolam ikan di samping dapur, gue berhenti. Airnya tenang, tapi ada bayangan bocah kecil berdiri di tengah kolam. Dia nggak gerak, matanya hitam, mulutnya sobek ke samping. Gue kepleset dan jatuh. Dan pas gue bangun, bayangan itu udah nggak ada. Tapi air kolam sekarang merah, darah. Sorenya gue dapet kabar dari Bu Imah, ibu kantin sekolah. Arul masuk rumah sakit, Ram. Katanya jatuh dari tangga. Tapi waktu dibawa ke IGD, dia nggak sadarkan diri. Tapi mulutnya terus-terusan manggil nama lu. Gue langsung naik motor ke RSUD. Sampai di sana Arul udah dipindahin ke ruang observasi. Kakinya digips, tangannya penuh luka. Tapi yang bikin bulu kuduk gue meledak adalah cara dia ngomong saat sadar sebentar. Dia megang tangan gue, matanya belum bisa fokus, dan dia bisik, "Ram, jangan percaya Rehan. Dia bukan Rehan, dia udah balik." Gua mau nanya maksudnya apa, tapi dia pingsan lagi. Malamnya, gua pulang lewat jalan pintas dekat sungai. Niatnya cuma mau cepet-cepet sampai rumah, tapi pas lewat dekat jembatan tua, motor gua mogok. Gua coba starter berkali-kali, gagal. Dan pas gua turun mau cek mesin, dari kejauhan gua lihat seseorang berdiri di tengah jembatan. Diameter pakai jaket abu-abu, sandal jepit. Gua kenal banget itu. Rehan. "Rehan, lu di mana aja? Lu kemana selama ini?" Gue teriak, dia nggak jawab. Gue jalan pelan ke arahnya. Langkah gue berat. Hati gue bilang, "Jangan, Ram." Tapi kaki gue terus maju. Sampai akhirnya jarak kami tinggal 5 meter. Rehan mendongak. Dan saat itulah gue tahu itu bukan Rehan. Matanya bolong, kosong, kayak 2 lubang besar yang ditusuk. Dari mulutnya keluar air, terus netesin darah. Dan dia bisik,
lu manggil gue, sekarang gantiin tempat gue. Tiba-tiba dia nyerbu ke arah gue. Gue lari secepat-cepatnya ke arah motor. Gue gak peduli mogok. Gue dorong aja sampai nyampe lampu jalan utama. Dan waktu gue nengok ke belakang, dia udah gak ada. Besok paginya video baru muncul di channel YouTube Rehan. Padahal HP dia gak ketemu, laptopnya disita orang tuanya. Tapi videonya tayang. Judulnya, Aku Sudah Kembali. Gue nonton dengan jantung mau copot. Isi videonya kamera handheld, ngerekam dari dalam air, goyang, blur. Tapi di menit 1:17 ada suara Rehan. Gue bukan lagi Rehan. Dia minta lu semua ikut. Dia haus, dia hamil, dia pengen anaknya kembali. Gue langsung DM akun channel itu, tapi channelnya hilang 5 menit kemudian. Hilang begitu aja dari YouTube. Hari itu juga gue balik lagi ke RS buat jenguk Arul. Tapi pas gue masuk ke ruangannya, kasurnya kosong. Suster bilang, pasiennya kabur tengah malam mas, lewat jendela belakang. Nggak ada yang lihat. Gue panik. Gue keluar dari RS dan buka WA. Gue chat Arul, lu di mana bro? Tolong jangan ngilang, ini udah gila. Tapi balasannya bikin darah gue membeku. Aku di sungai, aku udah jadi milik dia. Gue langsung naik motor ke sungai Cimanuk. Kali ini gue nekat bawa senter garam dan botol air doa dari Mak aja. Sampai di tepi sungai, udara jadi dingin banget. Senter gue kedip-kedip. Dan dari seberang sungai, gue lihat Arul berdiri. Tapi bukan kayak Arul yang gue kenal. Mata dia hitam, kakinya berdarah, dan dari dadanya keluar benjolan seperti perut perempuan hamil. Ram, anaknya pengen lahir, katanya lirih, dan dia butuh tubuh yang bisa ditinggalin. Tiba-tiba air sungai naik, tangan-tangan keluar dari air. Gue mundur, gue lempar air doa ke arah Arul. Dia jerit, tangan-tangan itu narik dia ke sungai. Dan dalam sekejap Arul lenyap. Malam itu berita nyebar, 2 remaja hilang di sungai Cimanuk. Gue diem, gak bisa cerita ke siapapun. Dan besoknya pagi-pagi di teras rumah gue ada boneka jalangkung basah pakai baju bayi. Dan kali ini namanya ditulis Rama. Gue udah di titik nggak bisa bedain mana mimpi, mana kenyataan. Sejak boneka jalangkung itu muncul di depan rumah, basah, rusak, dan bertuliskan nama gue, hidup gue berubah total. Bukan cuman mimpi buruk, bukan cuman suara-suara, tapi sekarang gue ngerasa ada yang hidup di dalam diri gue, yang bukan gue. Hari itu, semua warga sekitar sungai Cimanuk mulai ngerasa ada yang gak beres. Ayam tiba-tiba mati berjamaah, air sumur mendadak bau amis, beberapa anak kecil kesurupan, dan yang bikin merinding, semua anak itu nyebut satu nama yang sama saat kesurupan, Saraswati. Bahkan ada yang jerit-jerit sambil megang perutnya bilang, "Anakku, tolong aku belum sempat lahir." Gak butuh waktu lama sampai isu mulai menyebar. Sungai Cimanuk kemasukan arwah gentayangan. Dan yang paling banyak disalahin adalah gua. Karena orang-orang tahu gua terakhir bareng Rehan dan Arul. Orang-orang lihat postingan ritual jalangkung itu di YouTube sebelum akhirnya dihapus. Dan mereka mulai percaya, ini tulah, kalian udah buka pintu arwah, sekarang warga yang kena. Gua kabur dari rumah sore itu. Gak kuat lihat nyokap tiap hari nangis. Bokap makin galak, makin gak percaya gua diganggu yang halus-halus. Dia kira gua stres. Katanya, gak usah mikir aneh-aneh, kamu tuh kurang ibadah. Tapi bukan soal ibadah pak, ini soal nyawa. Gua mutusin buat nginep di rumah Mak Ajah malam itu. Dia satu-satunya orang yang ngerti apa yang gua rasain. Gua masuk rumahnya menjelang maghrib. Rumah kayu itu sekarang dikunci rapet, jendela ditutup kain putih, dan tiap sudut ada dupa kecil yang terus ngebul. Mak Ajah langsung tahu gua diganggu lagi. Dia pegang tangan gua, tutup mata, lalu ngomong pelan,
Dia udah masuk ke tubuhmu, Rama. Tapi belum penuh, masih separuh, masih bisa dikeluarin. Asal kamu siap sakit. Gua angguk. Gua nggak peduli bakal kesakitan gimana, asal bisa bebas dari sosok itu. Kita lakukan malam ini, jam 2. Tapi kamu harus tahu dulu siapa dia sebenarnya. Jam 1 malam, Mak Ajah mulai ritual kecil di ruang tengah. Gua duduk bersila, dikelilingi lilin dan air garam. Dan dari balik tas kainnya, Mak Ajah ngeluarin kain usang warna merah tua. Ini milik Saraswati. Gue langsung kaget. Kok bisa? Nenekku dulu bidan di kampung Sireum. Dia yang ngebantu lahiran Saraswati waktu masih kecil. Dan dia tahu semua tentang kematian Saraswati. Mak Ajah mulai cerita dengan suara pelan, tapi setiap katanya seperti masuk langsung ke dada gue. Saraswati adalah anak tunggal, cantik, baik, dan pintar. Tapi dia jadi bahan gunjingan sejak perutnya membesar, hamil tanpa suami. Kabar beredar, dia dihamili tentara Belanda. Tapi warga nggak peduli penjelasan. Mereka cuma lihat perempuan hamil tanpa nikah. Dan itu cukup buat mereka hukum dia sebagai dukun pemikat. Dia dituduh santet laki-laki, diusir, dipukuli, dan malam Jumat Kliwon dia dibakar hidup-hidup di bawah jembatan tua Sungai Cimanuk. Mayatnya nggak pernah ketemu, kata Mak Ajah. Karena waktu warga lempar tubuhnya ke air, tiba-tiba airnya berubah merah dan ada jeritan dari dasar sungai. Gua tiba-tiba pingsan saat ritual itu berlangsung. Dan dalam kondisi nggak sadar gua bermimpi aneh. Gua berdiri di ruang putih kosong. Lalu muncul perempuan hamil berbaju sobek. Dia berdarah, wajahnya luka parah, tapi mata dia penuh amarah. Kamu yang manggil aku, kamu yang harus ganti. Gua mundur, tapi dia makin mendekat. Tangannya dingin, dia sentuh dada gua, dan gua ngerasa seluruh badan gua beku. Kayak ada air sungai yang masuk lewat tulang belakang gua. Dan gua tahu, saat itu dia udah masuk. Gua kebangun dengan tubuh kejang, mata gua perih, dan dari mulut gua keluar suara tangisan bayi. Bukan suara gua, bukan suara cowok, tangisan bayi. Mak Ajah langsung ambil garam dan taburin ke wajah gua sambil baca doa keras. Dan selama 5 menit itu gua kejang parah. Gua lihat bayangan-bayangan di sekeliling gua. Bayangan Arul, bayangan Rehan. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia lagi. Mereka membusuk. Mereka tersenyum dengan mulut sobek dan mata bolong. Dan Rehan bilang, satu-satunya cara buat bebas adalah balikan anak itu ke ibunya. Setelah tubuh gua tenang, Mak Ajah cuma bilang satu kalimat. Kalau kamu nggak mau dikendalikan sepenuhnya, kamu harus nemuin tulang bayi itu. Gua langsung merinding. Apa? Tulang bayi? Mak Ajah ngangguk. Waktu Saraswati dibakar, bayinya belum keluar. Tapi waktu tubuhnya dilempar ke sungai, air bawa arwah bayi itu ke sisi lain sungai. Dan arwahnya terjebak. Kalau kamu bisa balikin tulang itu ke tempat dia dibakar, baru arwahnya bisa tenang. Gua masih syok. Tapi satu pertanyaan besar muncul di kepala gua. Di mana tulangnya sekarang? Dan Mak Ajah pelan-pelan bilang, terkubur di bawah sekolah kamu sekarang. Gua nggak langsung percaya waktu Mak Ajah bilang kalau tulang bayi Saraswati dikubur di bawah sekolah gua. Maksud gua, itu sekolah negeri. Tiap tahun direnovasi, lapangan bola, koperasi, masjid sekolah yang baru jadi tahun lalu. Nggak masuk akal kalau ada kuburan di bawahnya, apalagi tulang bayi yang nggak pernah dikubur resmi. Tapi sorenya, waktu gue iseng buka Google Maps dan nyari arsip tanah daerah, gue nemu sesuatu yang bikin jantung gue kayak ditonjok. Lahan tempat sekolah gue berdiri sekarang, dulunya tanah kosong, dan sebelum itu kebun bambu. Di masa kolonial, catatan Belanda nyebut lokasi itu sebagai ladang pembuangan jenazah rahasia. Biasanya dipakai buat buang jasad tahanan, dukun, dan orang-orang yang dianggap aib masyarakat. Dan satu titik merah kecil di peta lama di dekat tempat sekarang ruang UKS berada. Diberi tanda tangan dengan tulisan tangan kecil Saraswati. Gua langsung screenshot dan kirim ke Mak Ajah. Dia bales cuma satu kalimat, bawa cangkul. Tengah malam
jangan sendirian. Tengah malam, gua ketemu Mak Ajah di balik pagar sekolah. Kami masuk lewat belakang, motong jalan dari musala kecil yang biasa buat salat Jumat. Langit malam itu gelap banget, nggak ada bulan, angin pelan tapi dinginnya nggak masuk akal. Gua bawa senter kecil dan cangkul, Mak Ajah bawa dupa, kendi berisi air bunga, dan kain kafan lusuh. Target kami, belakang UKS. Di situ ada gudang tua yang udah lama nggak dipakai. Nggak ada CCTV, nggak ada satpam yang patroli ke situ juga. Gue sering banget duduk-duduk di sana waktu kabur dari pelajaran fisika. Tapi malam ini tempat itu beda, sunyi, kayak ditinggalin ratusan tahun. Dan ketika kami mulai gali, bau busuk langsung keluar dari tanah. Setelah gali 78 menit Pinoki, senter gua kena sesuatu, benda kecil, kayak tulang. Gua gali lebih dalam dan pelan-pelan satu demi satu, tulang-tulang mungil mulai muncul, kecil, rapuh. Dan waktu gua pegang satu, gua langsung gemetar. Sis, ini tulang bayi? Mak Ajah angguk, matanya berkaca-kaca. Bayinya Saraswati yang gak sempat lahir, tapi arwahnya belum sempat pergi. Dan begitu semua tulang terkumpul, Mak Ajah mulai baca doa. Dia bungkus tulangnya pakai kain kafan, tapi belum sempat doa selesai, angin besar menerpa kami dari arah UKS. Senter gua mati. Suara gemeretak besi terdengar dari atas, dan tiba-tiba dari balik gudang ada suara tangisan bayi. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu bergaung, gema, serak, tangisan yang sakit. Gua panik. Mak, kita harus pergi sekarang. Mak Ajah berdiri, tangannya gemetar. Gak bisa, kita harus selesaikan ini malam ini. Kalau enggak, arwahnya bakal marah. Gua bantu bawa tulang itu, dan kami jalan cepat keluar sekolah lewat gerbang belakang. Tapi pas kami sampai keluar pagar, semua lampu jalan padam. Dan di depan gerbang ada Rehan, pakai jaket abu-abu, berdiri sambil gendong boneka bayi. Tapi sekarang wajahnya busuk, setengah tengkorak, mulut sobek, mata cuma satu, yang satu lagi bolong. Dia ngeliat gua lalu bilang, "Jangan ambil anak gua, Ram. Dia sudah jadi bagian gue." Gua mundur. Mak Ajah berdiri di depan gua, ngangkat kendi air bunga. "Ini bukan anakmu, Rehan. Ini bukan tubuhmu. Kau bukan siapa-siapa di dunia ini." Rehan jerit. Suaranya kayak gabungan jerit perempuan dan tangisan anak kecil. Tiba-tiba seluruh tanah di bawah kaki kami bergetar. Mak Ajah lempar air bunga ke arah Rehan. Rehan meledak jadi asap hitam. Tapi bukan selesai. Dari asap itu muncul sosok lain. Saraswati. Dia melayang, rambut panjang, gaun putih kotor, dari perutnya masih keluar darah, matanya merah. Dia nengok ke gua, lalu pelan-pelan mendekat. "Kau yang manggil aku, kau yang harus selesaikan." Mak Ajah jatuh berlutut, suaranya lemah. "Ram, taruh tulang itu di bawah jembatan, di tempat dia dibakar." "Kalau gua taruh, apa dia bakal tenang?" Gua tanya gemetar. Mak Ajah nggak jawab. Dia cuman bisik, "Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi kalau nggak ditaruh sekarang dah, dia bakal ambil tubuh lu." Gua lari, ngelewatin jalanan gelap, bawa kain berisi tulang bayi. Di belakang gua, suara tangisan makin keras. Kadang tangisan perempuan, kadang suara bayi, kadang suara arul. Gua nyampe ke jembatan tua Sungai Cimanuk. Air sungai naik, kabut tebal, langit kayak ditutup mendung hitam. Gua berdiri di tengah jembatan, buka kain kafan. Tiap tulang gua lempar satu-satu ke sungai. Dan pas gua lempar tulang terakhir, sunyi. Air sungai mendadak diam. Langit cerah, angin hilang, tangisan berhenti. Dan dari balik kabut, Saraswati muncul,
Tapi kali ini dia senyum, matanya tenang, perutnya rata. Dia melayang mendekat, gue ketakutan. Tapi dia nggak nyentuh gue. Dia cuma bisik, "Terima kasih, anakku sekarang bisa tidur." Lalu tubuhnya perlahan berubah jadi butiran cahaya, menghilang. Gue jatuh terduduk, nangis, nggak tahu kenapa. Tapi hati gue ringan. Dan untuk pertama kalinya selama seminggu ini, gue nggak dengar suara apa-apa lagi. Setelah semua yang terjadi, gue berharap semuanya udah selesai. Saraswati udah pergi, anaknya juga udah dipulangkan ke air sungai. Arwahnya senyum pas terakhir muncul, bukan lagi dengan wajah penuh darah dan amarah. Langit cerah, tangisan bayi berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, gue bisa tidur tanpa mimpi buruk. Gue pikir semuanya berakhir di malam itu. Tapi ternyata neraka itu nggak secepat itu pergi. Hari-hari berikutnya, suasana di kota kecil kami mulai tenang. Warga nggak lagi diganggu. Air sumur nggak bau amis. Anak-anak kecil di sekolah udah nggak kesurupan. Dan kabar soal arwah Saraswati perlahan-lahan tenggelam di antara berita-berita kampanye, sinetron, dan gosip di warung kopi. Bahkan, guru agama di sekolah sempat bilang di depan kelas, "Itu semua cuma cobaan. Nggak perlu dipikirkan terlalu jauh. Fokus ujian semester." Tapi gue tahu semua itu nggak sesimpel itu. Karena setelah semua arwah pergi, ada satu hal aneh yang masih tersisa. Gue masih bisa ngelihat mereka. Hari ketiga setelah kejadian di jembatan tua, gue bangun pagi dan lihat ke kaca. Muka gue emang udah nggak seburuk kemarin. Lingkar mata mulai pudar, luka cakaran di tangan mulai sembuh. Tapi di belakang gua, di kaca, ada yang berdiri. Bukan hantu, bukan Saraswati, tapi Rehan. Dia berdiri diam, pakai seragam sekolah, wajahnya utuh tapi pucat. Dia cuman ngeliatin gua tanpa ekspresi. Gua langsung noleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi waktu gua ngaca lagi, masih ada. Gua mulai gemetar. Gua bisik pelan, "Lo udah pergi kan, Han?" Tapi bayangan di kaca justru ngangguk pelan dan tersenyum. Gua langsung lari ke rumah Mak aja. Gua cerita semuanya. Tentang Rehan, tentang pantulan, tentang suara-suara yang mulai balik. Mak aja diem cukup lama. Lalu dia buka lemari tua, ngeluarin selembar kertas tua. Di tengahnya ada simbol aneh, segitiga dengan garis melengkung di tengah. "Rama," katanya, "arwah Saraswati udah pergi. Tapi bukan berarti gerbangnya tertutup." Gua langsung paham. Maksud Mak, gerbang arwah masih kebuka? Mak aja angguk. Dan itu gara-gara satu hal, boneka jalangkung. Gua refleks berdiri. Gua udah buang bonekanya di sungai, udah tenggelam. Tapi Mak aja ngelirik gua dengan tatapan tajam. "Benda yang dijadikan medium nggak bisa hancur kalau arwah belum selesai." Gua diam, dada gua berat. "Berarti bonekanya masih ada?" "Ya, dan bukan di sungai lagi, tapi di tempat terakhir dia dipanggil, gudang sekolah." Malam itu gua nekat masuk sekolah sendirian. Niatnya hancurin boneka itu, tutup semua ini, bawa senter, air doa, dan pisau kecil. Ngeri banget. Tapi kalau nggak diselesain sekarang, gue tahu gue bakal jadi gila. Gue nyelinap lewat celah belakang kayak waktu gue dan Mak aja dulu masuk. Cuma kali ini gue sendiri. Gue jalan pelan ke arah gudang. Sunyi, gelap, tapi gue tahu arah gerakan kaki gue. Senter gue mulai kedip-kedip pas nyampe depan gudang, dan pintu kayunya terbuka sendiri. Pelan-pelan gue masuk. Di dalam debu tebal, bau apek, dan di pojokan dia masih ada boneka jalangkung, batok kelapa yang pecah separuh, lehernya bengkok tapi kakinya masih utuh, dan
Sekarang dia pakai pita merah bayi. Gue jalan pelan mendekat, gue ambil botol air doa dan semprot ke boneka itu. Dan saat itu juga gue kelempar ke belakang. Gue nabrak rak besi. Sakit. Tapi gue langsung bangun dan lihat bonekanya sekarang berdiri sendiri, nggak digantung, nggak disangga, berdiri dengan kepala mendongak. Dan dari dalam batok kepalanya keluar suara Rehan. Lo pikir udah selesai, Ram? Belum, masih ada satu lagi. Gua mau kabur tapi boneka itu ngejerit. Suaranya keras. Dan gua langsung kerasukan. Semua jadi gelap. Tapi di dalam kepala gua lihat dunia lain. Lautan air hitam, langit merah, dan ratusan arwah berdiri diam. Di tengah mereka Rehan, Arul, dan Saraswati. Tapi Saraswati sekarang beda. Perutnya nggak hamil, tapi matanya marah lagi. Dan Rehan berdiri di sampingnya sambil bilang, "Lu udah bantu satu arwah, tapi lu bukain jalan buat yang lain. Sekarang giliran lu yang jaga pintu itu." Gua kebangun dalam posisi telungkup. Gudang kosong, boneka hilang, HP gua mati, dan jam di tangan gua nunjuk jam 3.33 pagi. Gua keluar dari sekolah jalan kaki. Angin dingin banget, tapi suara-suara udah nggak ada. Cuman satu hal yang bikin gua ngerasa ini belum berakhir. Di pergelangan tangan gua ada cap tangan kecil, seperti bekas bayi. Sejak malam itu, hidup gue berubah. Bukan kayak orang habis ketempelan biasa, tapi kayak ada dua versi diri gue sekarang. Satu, yang tetap Rama, anak SMA biasa yang tinggal di Indramayu. Dan satu lagi, yang bisa ngeliat dan ngerasa hal-hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Hari-hari gue penuh dengan hal aneh. Gue bisa tahu kalau ada yang bakal mati dari bau tanah yang tiba-tiba kecium di jalan. Gua bisa dengar suara anak kecil nangis dari dalam lemari orang. Padahal nggak ada siapa-siapa, dan gua mulai sering mimpi berdiri di tengah jembatan tua Sungai Cimanuk dengan satu pertanyaan yang terus ngiang. "Udah siap jaga pintu ini, Rama?" Mak Ajah datang ke rumah gua 3 hari setelah kejadian di gudang. Wajahnya pucat, dan dia bilang satu hal yang bikin bulu kuduk gua berdiri. "Ram, waktu lu bantuin arwah Saraswati, lu nggak cuman bantu, lu juga buka jalur. Sekarang arwah-arwah yang tersesat bisa lihat lu. Dan mereka nganggep lu penjaga pintu balik mereka ke alam manusia." Gua kaget. Maksudnya, gua kayak cenayang gitu? Enggak, cuman cenayang, lebih dari itu. Lu jadi penanda. Kalau lu ngeliat, artinya waktunya mereka turun. Gua mau nolak, mau bilang gua cuman anak sekolah yang pengen hidup normal. Tapi hari itu juga hal yang bikin gua sadar gua udah nggak bisa mundur kejadian. Anak tetangga gua kerasukan. Namanya Dimas, kelas 3 SD, anaknya ceria, paling sering main layangan depan rumah. Tiba-tiba dia jerit tengah malam, tubuhnya ngejang, mata putih semua, dan dia bilang, "Aku tenggelam, aku minta tolong, kenapa mereka siram air panas ke mukaku?" Gua dengar dari luar pagar. Langsung masuk ke rumah mereka, dan begitu gua pegang tangan Dimas, penglihatan itu datang. Gua berdiri di dapur kayu yang hangus. Ada seorang ibu muda diikat, mulutnya disumpal. Beberapa laki-laki tua bawa air panas dalam ember. "Kamu perempuan jalang, anak kamu iblis." Air panas disiram ke wajah si ibu. Dia jerit, bayinya nangis dari balik selimut, dan tiba-tiba semua jadi gelap. Gue jatuh, napas gue sesak. Tapi pas gue bangun, Dimas udah tenang, tidur, dan dari matanya keluar air mata. Dia sadar, tapi dia juga ngerasain. Besoknya gue cerita ke Mak Ajah. Gue bilang gue takut kalau semua arwah tersesat bakal numpang masuk lewat mimpi atau kerasukan ke orang-orang sekitar gue. Apa yang harus gue lakuin? Mak Ajah ngeluarin benda dari dalam kantong kainnya.
sebuah batu kecil, bulat, warna abu-abu gelap, dan di tengahnya ada simbol segitiga dan garis melengkung, sama kayak di kertas waktu itu. Ini namanya batu jaga gerbang. Dulu cuman dukun-dukun tertentu yang bawa ini. Kalau lu mau jaga gerbang, lu harus bisa kendaliin siapa yang masuk dan siapa yang nggak boleh lewat. Gue terima batu itu, nggak ngerti sepenuhnya gimana cara pakainya, tapi dari situ gue tahu gue udah resmi jadi penghubung, penjaga antara dunia kita dan dunia mereka. Tapi ada satu arwah yang belum selesai, yang terus muncul dalam mimpi gue, yang berdiri diam di belakang bayangan gue tiap gue ngaca. Arul, dia nggak pernah nyerang, nggak pernah nyakitin, tapi tatapannya dalam banget, seolah minta tolong. Malam itu gue coba panggil dia. Gue duduk di kamar, taruh batu jaga gerbang di atas kain putih, dan bisik namanya 3 kali. Arul, Arul, Arul. Lampu kamar gue kedip, bau amis muncul, dan dari bawah kolong tempat tidur ada suara langkah kaki pelan. Arul keluar, tapi bukan sebagai hantu. Dia duduk di depan gua, badannya masih sama, tapi matanya penuh air. Ram, gua nggak bisa pergi. Lu tahu kenapa? Karena ada satu rahasia yang belum lu bongkar. Saraswati bukan korban pertama dan bukan satu-satunya. Ada yang lebih tua, yang lebih marah, dan dia masih di sungai itu. Gua diam, nggak bisa ngomong. Jantung gua deg-degan. Lu harus ke dasar sungai, Ram. Lu harus buka kunci terakhir sebelum semuanya datang. Datang? Ya, mereka semua yang lu bantu. Lu bukain pintu buat satu, tapi pintu itu nggak bisa ditutup sendiri. Dan sekarang arwah-arwah lama yang bahkan Mak Ajah pun nggak tahu mulai kebuka jalan buat naik. Arul berdiri, tangan kirinya menghitam, matanya kosong. Lu pikir Saraswati itu serem? Tunggu sampai lu ketemu Nyi Roro Sebrot. Gua mengerutkan dahi. Siapa lagi itu? Tapi Arul udah lenyap. Kamar gua sunyi, dan batu jaga gerbang gua pecah 2. Gua nggak bisa tidur lagi. Setiap kali pejam mata, gua selalu kebawa ke tempat yang sama. Dasar sungai Cimanuk, tapi bukan sungai biasa. Airnya hitam, langitnya merah, dan di tengah dasar sungai ada gerbang tua dari batu yang menjulang tinggi, ditutupi akar pohon mati dan ukiran aneh berbentuk ular dan rahim. Dari balik gerbang itu terdengar suara, bukan jeritan, tapi doa-doa dalam bahasa yang gak pernah gua dengar. Dan tiap gua dengar suara itu, badan gua langsung menggigil. Seolah itu bahasa pertama sebelum dunia ini dibuat. Pagi-pagi gua datangi Mak Ajah. Batu jaga gerbang udah pecah. Gua tunjukin pecahannya. Mak Ajah kaget, wajahnya langsung berubah. Berarti dia udah bangun. Siapa dia, Mak? Tanya gua. Nyi Roro Sebrot. Dia bukan manusia, bukan juga arwah, tapi penjaga pertama sungai Cimanuk sebelum ada siapapun di sini. Gue nelen ludah. Kalau Saraswati cuman korban, Nyi Roro Sebrot itu pemilik gerbang. Dulu sebelum Belanda datang, orang-orang sini sembah dia pakai tumbal bayi, darah kambing, dan rambut perempuan haid. Gua melotot. Dia nggak suka dilupakan, Ram. Dan sekarang karena lu bangunin arwah Saraswati dan bukain jalur buat roh-roh gentayangan, lu juga bangunin dia. Mak Ajah bilang satu-satunya cara nutup pintu itu adalah dengan masuk ke dalam dunia arwah, ke dasar sungai, dan mengunci dari dalam. Tapi orang biasa nggak bisa ke sana. Harus orang yang udah ditandai sama dunia arwah, dan itu adalah gua.
Lo harus turun ke dalam sungai Ram malam Jumat Kliwon ini, pas gerbangnya kebuka penuh. Kalau enggak, kota ini bakal ditenggelamkan. Malam Jumat Kliwon. Gua berdiri di jembatan tua Sungai Cimanuk. Langit mendung, angin diem. Gua bawa satu-satunya benda yang belum pecah, kalung sisik ular yang gua temuin pertama kali waktu boneka Jalangkung muncul. Gua lempar kalung itu ke tengah sungai, dan perlahan airnya terbelah. Gua nggak tahu gimana rasanya masuk ke dasar sungai yang nggak pakai basah. Tapi tubuh gua turun pelan. Gua kayak jatuh bebas, tapi lambat. Nggak ada udara, nggak ada air, cuma kegelapan dan doa-doa itu lagi. Gua mendarat di atas lantai batu. Depan gua gerbang besar yang biasa muncul di mimpi gua, dan di atasnya ukiran wanita bertanduk dengan perut membesar, mata tiga, dan mulut senyum lebar sampai ke telinga. Itu dia, Nyi Roro Sebrot. Tiba-tiba tanah di sekitar bergetar, dan dari balik gerbang dia muncul, tinggi 3 meter, kulit hitam kehijauan, berlendir, perut besar kayak ibu hamil, rambut panjang seperti anyaman akar, tapi wajahnya berwajah ramah, wajah gua sendiri. Kamu datang, penjaga baru. Apa kamu siap gantikan aku? Atau mau aku telan? Gua gemetar, tapi gua jawab, gua datang buat nutup gerbang ini, bukan gantiin siapapun. Dia tertawa. Kalau gitu, kita lihat siapa yang pantas jaga gerbang ini. Tiba-tiba gua diserang oleh makhluk-makhluk yang keluar dari gerbang. Mayat berlumut dengan kepala ular. Bayi-bayi tanpa mata merangkak sambil tertawa. Perempuan tua dengan tangan panjang dan kaki ke belakang. Gua teriak. Tapi dari dada gua, batu jaga gerbang yang pecah tadi menyala lagi. Tapi bukan bentuk batu, melainkan segel bercahaya yang membungkus tubuh gua. Gua ngerasa bukan manusia lagi. Mata gua bisa lihat semuanya, telinga gua dengar suara arwah minta tolong, dan hati gua tahu caranya nutup gerbang. Gua lempar segel itu ke gerbang, tapi Nyi Roro Sebrot menghadang. Dia merayap cepat, tangan panjangnya narik tubuh gua. Dia bilang, kalau kau tutup gerbang ini, kamu akan terjebak, nggak akan bisa balik lagi. Mau? Gua diem. Gua inget nyokap, rumah, teman-teman yang udah pergi, dan gue jawab, gue nggak harus balik, asal yang lain nggak ikut mati. Gue dorong segel itu ke arah dada Nyi Roro Sebrot. Dia jerit, tubuhnya terbakar, gerbang menutup perlahan. Makhluk-makhluk tadi hancur satu persatu, dan sebelum semuanya gelap, gue lihat bayangan Saraswati tersenyum, pegang tangan bayi, lalu hilang dalam cahaya putih. Gue bangun, tapi bukan di rumah, bukan di sekolah, di kamar rumah sakit jiwa. Semua dinding putih. Gua pakai baju pasien. Ada gelang identitas di tangan gue. Rama Mahesa, psikotik delusional. Gua diem. Tapi di atas meja kecil di pojokan ada boneka Jalangkung basah dan bertuliskan nama Dr. Raffi. Demikian kisah ini, semoga kalian bisa menikmatinya. Mimin akan konsisten menambah beberapa cerita yang pastinya akan lebih seru lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.